Meski banjir melanda, petugas pemulasaran khusus jenazah COVID-19 Polda Metro Jaya mengevakuasi jenazah COVID-19 di Makassar, Jakarta Timur. Peti jenazah dievakuasi menggunakan perahu karet. Sebelum dievakuasi, petugas pemulasaran jenazah COVID-19 Polda Metro Jaya terlebih dahulu menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 di rumahnya di Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dibawa menggunakan perahu karet. Petugas harus menerjang derasnya air dan jenazah selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman khusus jenazah COVID-19. Sementara itu, pemirsa, puluhan lansia menerima suntik vaksin COVID-19 tahap pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Syarat menerima vaksin cukup dengan membawa kartu tanda penduduk dengan usia di atas 60 tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program vaksinasi COVID-19 bagi lansia di 7 rumah sakit. Salah satunya di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para lansia ini mengantri di rumah sakit sebelum divaksin. Petugas mengecek saturasi oksigen dan tekanan darah para lansia. Lansia yang divaksin berusia lebih dari 60 tahun. Pemberlakuan PPKM skala mikro Jawa Bali diperpanjang pemerintah. PPKM mikro diperpanjang hingga 8 Maret 2021. Pemerintah memperpanjang PPKM skala mikro Jawa Bali hingga 2 minggu berikutnya. Perpanjangan PPKM skala mikro Jawa Bali disampaikan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto. Perpanjangan PPKM skala mikro Jawa Bali hingga 8 Maret 2021. Erlangga menegaskan PPKM dan PPKM skala mikro selama 5 minggu menurunkan kasus COVID-19 dan setidaknya 5 wilayah kasus COVID-19 mengalami penurunan signifikan, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. 2021, kemudian juga perlu dilakukan penguatan operasional daripada kegiatan-kegiatan PPKM tersebut. Nah, kemudian juga isinya persiapan pelaksanaan 3T, kemudian juga pemerintah menyiapkan bantuan beras maupun masker, dan integrasi di zona, baik itu tingkat RT dengan pendataan. Ya, pemirsa, sebuah inovasi lahir dari keterbatasan. Polisi Resor Metro Jakarta Pusat membuat alat semprot disinfektan yang mampu menembus gang perumahan. Jerigen. Jerigen ini salah satu alat pelengkap motor pemburu COVID. Ya, ini dia alat pembasmi COVID-19 terbaru dari Polres Metro Jakarta Pusat. Bak kendaraan taktis water cannon namun beroda 2, motor penyemprot disinfektan unik ini merupakan hasil karya Bribka Afid Oktaviansyah. Afid mengaku menciptakan motor pemusnah COVID-19 setelah terinspirasi dari kendaraan taktis water cannon milik Polri dan mobil pemadam kebakaran. Dan sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, setiap arahan apelnya itu dan arahan pimpinan selalu mengarahkan kepada seluruh anggota Polri, khususnya Polda Metro Jaya, untuk bekerja di luar tugas pokok sehari-hari, berinovasi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapak Kapolres juga selalu menyarankan dalam apelnya untuk anggotanya selalu berinovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Afid membutuhkan waktu perakitan selama 2 pekan. Ia pun berharap hasil karyanya bisa diperbanyak agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan penyemprotan secara rutin dan menyeluruh di permukiman penduduk. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jakarta Pusat membentuk relawan protokol kesehatan COVID-19 hingga ke tingkat RT. Ya, dan ada 12.000 relawan yang dilibatkan untuk meningkatkan protokol kesehatan di wilayah Jakarta Pusat. Apel pembentukan relawan protokol kesehatan COVID-19 berlangsung di area Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat. Apel ini dihadiri oleh pimpinan 3 pilar Jakarta Pusat, PLH Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi, dan Dandim 0501 Jakarta Pusat Kolonel Infanteri Lukman Arif. Program relawan protokol kesehatan ini merupakan program yang baru pertama kali ada di Indonesia. Program ini untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di wilayah Jakarta Pusat. Kita dari level terbawah di RT harus kuat dalam protokol kesehatan. Nah, kita usulkan untuk membentuk relawan protokol kesehatan di tingkat RT. Diperkuat artinya bukan hanya Pemda saja, di sini ada kepolisian, ada Komandan Kodim, dan Polres Jakarta Pusat menempatkan 1 RW 1 polisi. Bahwa Jakarta Pusat, alhamdulillah kita tidak ada lagi zona untuk oranye, kita sudah zona kuning, dan zona hijau lebih banyak 82,6%. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Sebanyak 12.000 relawan akan turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengingatkan warga Jakarta Pusat mengenai bahaya COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan. Langkah ini merupakan implementasi dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Dengan dibentuk relawan ini, gabungan ini sebenarnya ini untuk menekan lagi, untuk mendisiplinkan masyarakat. Karena kuncinya gristusnya di situ. Relawan protokol kesehatan ini diharapkan dapat menekan angka penularan COVID-19 di Jakarta Pusat. Kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama agar wilayah Jakarta Pusat bisa keluar dari zona rawan virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 organisasi mahasiswa di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat terlibat bentrok. iNews Pagi akan segera kembali.